Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, selamat beribadah kepada Tuhan. Dan saya berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Bagi yang di tempat ini dan juga Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing yang menikmati siaran ini via YouTube. Tuhan memberkati apa yang menjadi niat hati dan rencana kita semuanya. Mari kita akan naikkan satu pujian, namun sebelumnya kita akan menyerahkan hati serta pemikiran kita kepada Tuhan saat ini, sehingga apa yang kita lakukan kerjakan belum menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan. Bapa kami di surga, pada saat ini kami datang kepadamu, menyerahkan segenap keberadaan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam kami menunjukkan satu rasa bakti kami kepadamu, menunjukkan niat kami untuk beribadah kepadamu. Tolonglah ya Tuhan, pernawan kasih sayang-Mu nyata atas apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan pada saat ini, sehingga semuanya itu boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal selama-lamanya. Kami menyerahkan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, menaikkan sembah sujud kepadamu ya Bapa. Haleluya Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal selama-lamanya. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, datang Tuhan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, amin. Berhiaskan kekudusan ya Tuhan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan.
tak membawa apapun jua saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun jua saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana pun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana pun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selama. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Haleluya Tuhan. Inilah yang kami punya Tuhan, hati sebagai hamba yang kami mau senantiasa bawa kepadamu, senantiasa pasrahkan kepadamu ya Tuhan. Berkatilah apa yang menjadi niat hati kami untuk senantiasa menyembahmu, untuk senantiasa memuji. Terpujilah namamu Bapa kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon campur tanganmu untuk berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi, lewat firman yang akan kami dengar perhatikan lewat hamba-Mu. Biarkanlah Engkau memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga pemberitaan firman-Mu tidak ada yang tercuri oleh kuasa kegelapan dan semuanya boleh terserap di dalam diri kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terpujilah namamu Bapa kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu pada saat ini. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, tidak apa-apa. Yang di dalam sini menjawab, ya, tidak apa-apa. Kalau yang di luar sana menjawab di rumah mereka masing-masing, dan yang ada di sini manakala saya sampaikan salam, Bapak Ibu Saudara bisa memberikan jawaban. Amin. Ya, jangan tertidur semuanya. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, beberapa waktu yang akan datang kita akan berhadapan dengan peringatan Natal pada tanggal 25 Desember. Biasanya sudah banyak sekali undangan-undangan yang disampaikan, diberikan. Ayo, Natal di tempat kami akan dirayakan pada tanggal ini, jam ini, hari ini. Undangan banyak sekali. Dan itu adalah satu undangan yang sangat menyenangkan. Itu adalah undangan yang sangat membahagiakan. Karena berbagai macam hal kita bisa dapati di sana. Ketemu dengan rekan sahabat yang tidak pernah ketemu, kemudian bisa bersenda-gurau di sana dalam perayaan-perayaan Natal yang menjadi undangan kita sekalian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak hanya undangan Natal, ya,
juga undangan-undangan yang lainnya juga telah berseliweran di hadapan kita. Maka undangan pernikahan, ya, undangan pernikahan lewat kartu undangan. Siapa di antara kita bulan ini yang sudah mendapat undangan 5 atau lebih dari itu? Saya pikir banyak sekali undangan-undangan yang disampaikan dan tersampaikan kepada kita sekalian atas pesta pernikahan yang akan digelar, karena apalagi ada kelonggaran dalam masa PPKM. Nah, itu sehingga semua yang kemarin ditahan-tahan untuk menyelenggarakan satu pesta, maka kemudian langsung pada saat mungkin hampir bersamaan, ini ada undangan, ini ada undangan, ini ada undangan. Amin. Senang apa enggak kira-kira dapat undangan pernikahan? Senang apa enggak? Iya, senang mendengar kabar bahagia dari teman-teman karena mereka sudah mau menikah atau anaknya saudara-saudara kasih kita menikah. Kita merasa senang. Tetapi manakala Bapak Ibu Saudara mau menghadirinya dan undangan itu banyak sekali, maka apakah Bapak Ibu Saudara masih merasa senang dengan banyaknya undangan itu? Pasti berpikir ini, datang ke sini sebegini, datang ke sini ini, datang ke sini ini amplopnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, memang kita mendengar kabar bahagia, kabar kita senang. Tetapi untuk menghadirinya, ada yang senang, ada yang kurang senang. Karena yang untuk datang ke sananya itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan baik-baik. Undangan itu, ya, bisa berupa kartu, bisa berupa, kalau ya daerah Cilacap itu apa? Sorogan, dikasih makanan atau dikasih apa? Mentahan, mie, kemudian dan aneka ragam temannya. Nah, itu macam-macam undangan. Kemudian juga kita lihat juga bahwa sekarang karena modern, undangan itu berupa apa? Website. Nah, itu undangan website. Hadiri ya, undangan pernikahan kami lewat ini. Nanti diklik di sini. Kehadirannya klik ini berapa orang. Kemudian sumbangannya diklik ini. Tertera di sana. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, macam-macam sekali undangan-undangan yang disampaikan. Memang undangan-undangan itu adalah undangan bahagia dari rekan sahabat kita, sanak famili kita. Tapi perhatikanlah, memang itu adalah undangan-undangan bahagia. Tetapi saat ini saya ingin sampaikan kepada kita sekalian bahwasanya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya juga diundang oleh Yesus, juga diundang oleh Raja di atas segala raja. Dan apakah yang menjadi respon dan tanggapan kita kalau di muka tadi saya sampaikan bahwa ada berbagai macam tanggapan-tanggapan yang terjadi di dalam kehidupan seorang yang menerima undangan pesta pernikahan atau pesta ulang tahun. Tetapi pada bagian ini saya ingin bertanya kepada kita sekalian, seumpama atau manakala kita diperhadapkan dengan undangan yang dibuat oleh Yesus, maka respon seperti apa yang akan kita berikan? Tanggapan seperti apa yang akan kita tunjukkan? Mari kita akan mencoba melihat Alkitab kita dari Injil Matius pasal yang ke-22 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Judul perikopnya perumpamaan tentang perjamuan kawin. Matius pasal 22 ayat 1 sampai dengan yang ke-14. 1-3. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang.
Ia menyuruh pula hamba-hamba lain pesannya. Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah disediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak menindakkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kami telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan ketak gigi. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih." Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada nats yang kita baca pada saat ini adalah sebuah undangan bahagia. Dan undangan bahagia ini yang menyampaikan adalah Tuhan Yesus. Dalam satu perumpamaan Tuhan Yesus menyampaikan bahwa undangan bahagia itu adalah undangan untuk berada di kerajaan surga yang mulia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, undangan bahagia itu bukan hanya sekedar makan minum yang sering kita jumpai dalam undangan-undangan pesta manakala kita menghadiri satu undangan pesta perkawinan, pesta ulang tahun atau pesta apapun. Tetapi di sana disebutkan bahwa Yesus menyampaikan bahwa undangan bahagia yang disebutkan dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14 adalah berkisar tentang undangan bahagia tentang orang di dalam kerajaan surga. Bagaimana undangan ini merupakan satu undangan yang bahagia? Karena sesungguhnya dalam kehidupan yang ada di dunia ini, ya, semua orang telah jatuh dalam dosa dan mereka semuanya adalah orang-orang yang layak mendapatkan murka Allah. Orang-orang semuanya adalah layak untuk mendapatkan satu hukuman yang daripada Allah. Sehingga manakala keadaan itu diketahui oleh Tuhan bahwa yang seharusnya orang-orang ini mendapatkan satu murkanya, tetapi Tuhan menunjukkan kasih-Nya sehingga Dia memberikan satu undangan bahagia untuk berpindah dari suasana murka Allah yang seharusnya diterima oleh manusia, pindah ke dalam kerajaan surga. Ini adalah undangan yang disampaikan oleh Yesus. Ini adalah undangan yang disampaikan oleh Tuhan kepada semua orang. Oleh sebab itu, ayat 1 sampai dengan yang 14 ini merupakan undangan yang bahagia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita memberikan satu respon? Bagaimana kita memberikan satu tanggapan tentang undangan bahagia ini? Pada perumpamaan yang kita baca pada waktu ke depan tadi yang lalu, bahwasanya apa yang kita dapati dalam perumpamaan ini disebutkan adalah seorang raja, ya, membuat satu pesta pernikahan anaknya. Dan apa yang terjadi?
adalah undangan-undangan itu telah dibuat untuk si A, si B, si C. Orang ini, orang itu, jabatannya ini, golongannya ini, semuanya sudah tertulis semuanya. Ini adalah orang-orang yang layak untuk diundang. Ini adalah orang-orang yang telah dipastikan dan ditetapkan untuk diundang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, senang apa tidak manakala seorang raja memberikan undangan kepada orang-orang yang telah ditentukan oleh raja itu sendiri. Rekan sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, seharusnya orang itu merasakan satu kesenangan yang luar biasa. Seharusnya orang itu merasakan satu kebahagiaan yang luar biasa karena yang mengundang adalah raja. Dan apa yang akan dilakukan dalam undangan itu adalah pesta pernikahan anaknya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan nyata saat ini, manakala kita mendapatkan satu undangan dari pejabat, ya, misalnya dari Pak Lurah, atau dari Pak Camat, atau dari Pak Bupati, maka apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Manakala kita mendapatkan undangan itu, pastilah kita merasakan satu kesenangan yang luar biasa. Pastilah kita merasakan satu kesenangan bahagia yang luar biasa. Rupa-rupanya Pak Lurahku, Pak Camat, Pak Bupati mengenal aku. Senang sekali perasaan hati ini, ya. Sehingga ya aku akan datang. Aku akan merespon undangan ini. Ada satu perasaan senang, ada satu perasaan bahagia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang mengundang orang punya posisi, yang mengundang orang punya kuasa. Dan pastilah orang yang mendapatkan satu undangan itu akan merasakan hati yang sangat bahagia. Tetapi pada bagian ini, nats yang kita baca dalam perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi? Undangan itu telah disiapkan hamba-hamba raja. Nama-namanya itu telah ada di dalam pemikiran raja. Orang ini, orang ini, orang ini yang harus kamu undang. Ya. Tetapi apa yang terjadi? Nats yang kita baca, nats yang kita ketahui pada bagian ini, kita melihat bahwasannya orang-orang yang diundang itu mengabaikan undangan. Orang-orang yang diundang itu tidak mau hadir. Dan apa yang terjadi dalam perumpamaan itu disebutkan bahwa mereka lebih mengutamakan pekerjaan mereka. Mereka ke sawah, mereka ke ladang, dan mereka melakukan bisnis usaha mereka. Itu yang menjadi prioritas mereka. Padahal mereka telah tahu bahwa mereka adalah orang yang dipilih raja untuk diundang. Tetapi pada bagian ini kita melihat bahwa mereka tidak merasa senang, mereka tidak merasa terhormat atas undangan yang disampaikan oleh raja itu, dan mereka mengabaikan. Dan pada bagian yang lain disebutkan, saudara, hamba-hambaku, tolong yakinkan mereka bahwa mereka datang ke pesta pernikahan anakku ini adalah supaya mereka menikmati satu kebahagiaan yang telah kami semuanya persiapkan, rencanakan. Hewan yang harus dikorbankan telah disembelih, semuanya yang terbaik, semuanya telah dimasak, semuanya telah siap untuk dihidangkan. Yakinkan kepada mereka semuanya. Tetapi apa yang menjadi respon dari orang-orang yang diundang tadi setelah hamba-hamba itu menghampiri mereka kembali? Saudara, perhatikan, pesta ini telah dibuat, telah dipersiapkan oleh raja. Semuanya telah tersaji dan siap dihidangkan, siap untuk disantap untuk semua undangan-undangan yang hadir. Oleh sebab itu, hadirlah ke sana. Datanglah ke sana, nikmatilah kebahagiaan bersama-sama keluarga kerajaan.
Tetapi apa yang terjadi? Mereka tetap tidak menghiraukan, mereka tetap tidak mau datang, dan bahkan mereka melakukan hal-hal kekejian kepada hamba-hamba raja itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, respon seperti ini, tanggapan seperti ini yang diberikan ya oleh orang-orang yang sesungguhnya menjadi perhatian raja. Oleh sebab itu, karena mereka merespon undangan itu dengan tidak baik, karena mereka menanggapi undangan dengan tidak semestinya, maka apa yang dilakukan oleh raja? Ayat yang kita baca di depan adalah bahwa mereka semuanya di bumi hanguskan oleh raja itu. Bakar semuanya. Kejar mereka semuanya yang telah memberikan respon tidak baik terhadap undangan raja. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini respon dan tanggapan seperti apa yang kita berikan manakala Yesus menyampaikan undangan bahagia, manakala Yesus menyampaikan undangan bahagia yang berupa kerajaan surga yang diberikan kepada kita sekalian. Apakah kita mau merespon dengan positif ataukah merespon dengan negatif? Perhatikan baik-baik. Undangan Yesus adalah undangan bahagia. Undangan Yesus adalah undangan di mana orang-orang yang seharusnya layak menerima murka Allah, ya, hukuman Allah, tetapi mereka akan dipindahkan ke dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu, respon seperti apa? Tanggapan seperti apa yang akan kita berikan? Apakah kita mau mengesampingkan undangan itu? Apa kita mau mengesampingkan yang membuat undangan itu? Karena jelas-jelas Yesus menyampaikan perihal kerajaan surga, ya. Dan undangan itu adalah undangan yang dibuat oleh Yesus Kristus sendiri kepada semua orang. Saya ingin bertanya kepada kita sekalian, apa kita akan meresponi undangan bahagia yang dibuat oleh Yesus untuk memindahkan kita dari murka Allah ke dalam kerajaan surga? Apa kita mau meresponinya secara positif? Jawab dari dalam hati Bapak Ibu Saudara semua, baik yang di tempat ini ataupun Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah menikmati siaran ini via YouTube. Perhatikan baik-baik. Ada konsekuensi masing-masing manakala memberikan satu respon dan tanggapan terhadap undangan yang dibuat oleh Yesus. Kemudian bagian berikutnya, ya, pada bagian berikutnya kita melihat bahwa semuanya itu telah tersiapkan, semuanya itu telah tersajikan, terhidangkan dan siap untuk dinikmati. Apakah raja itu mau menyia-nyiakan hidangan yang telah dibuat? Apakah raja mau menyia-nyiakan semuanya itu? Tidak. Raja yang berkehendak untuk membuat pesta, menyelenggarakan pesta dengan kesiapan yang sangat matang, maka raja menyampaikan kepada hamba-hamba itu, hamba-hamba, temui orang dimanapun engkau temui, di persimpangan jalan, apakah orang itu berdosa, apakah orang itu orang baik-baik, maka ajaklah mereka datang ke tempat ini, hampirilah mereka dan ajak mereka datang ke pestaku ini, karena pestaku ini harus terjadi, karena pestaku ini harus terus lenggara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah kemurahan Tuhan, undangan kemurahan. Kalau di depan tadi orang-orang yang ditentukan tadi adalah orang-orang Israel sebagai orang pilihan Tuhan, orang yang dikhususkan oleh Tuhan, dan respon dan tanggung jawab seperti apa yang mereka berikan, maka mereka memberikan respon yang seperti disampaikan dalam gambaran perumpamaan di depan.
Tetapi pada bagian ini, setelah orang-orang pilihan Tuhan, ya, orang-orang pilihan raja tidak memberikan satu respon dan reaksi secara benar seperti yang dikehendaki oleh raja, maka raja memberikan satu undangan kemurahan. Orang baik, orang jahat, orang yang tidak dikenal oleh raja kemudian disampaikan, silakan undang mereka, hadirkan mereka ke tempat ini. Dan apa yang terjadi? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka semuanya datang dan penuhlah tempat pesta itu. Penuhlah tempat pesta, tempat kebahagiaan yang telah disiapkan oleh raja itu, yang menjadi perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi satu hal yang mengejutkan adalah ada seorang yang tidak berpakaian pesta. Memang mereka memberikan satu respon, memang mereka memberikan satu tanggapan bahagia, ya, tanggapan untuk datang ke tempat pesta itu. Tetapi apa yang terjadi? Pada bagian ini kita melihat bahwa mereka ada seorang yang menunjukkan respon bahagia itu, tetapi tidak semestinya. Mereka datang ke tempat pesta tetapi tidak mempergunakan pakaian pesta. Dan ini diketahui oleh pemilik pesta, ini diketahui oleh raja pemilik pesta, dan ditatangi. Hei saudara, bukankah kamu telah memberikan satu respon positif terhadap undanganku? Dan ini adalah undangan pesta, ini adalah undangan bahagia. Tetapi kenapa kamu tidak mempergunakan pakaian pesta, pakaian yang semestinya? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita perhatikan dalam perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus ini? Bahwa undangan ini adalah undangan kemurahan Tuhan, undangan kemurahan raja. Tetapi manakala memberikan satu respon, memberikan satu reaksi, memberikan satu tanggapan, tidak boleh dengan semaunya sendiri. Manakala ada orang yang memberikan satu respon dan tanggung jawab terhadap undangan itu, maka bukan semaunya sendiri, seenaknya sendiri. Karena mungkin orang itu memilih satu anggapan, ini ada undangan kemurahan, maka aku akan datang dengan semau saya. Tidak, bukan seperti itu yang dimaui oleh pemilik pesta. Kalau telah siap menyatakan siap hadir, siap berada di tempat pesta itu, maka pakaiannya pun juga harus pakaian pesta. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal ini menggambarkan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang memberikan satu respon bahwa undangan bahagia yang dibuat oleh Yesus, yaitu undangan untuk berada di dalam kerajaan surga yang mulianya, maka kita tidak boleh semaunya sendiri, kita tidak boleh seenaknya sendiri untuk ada di pesta kerajaan surga yang dibuat oleh Yesus, yang disiapkan oleh Yesus. Tidak boleh semaunya sendiri. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau mau merespon, responlah dengan positif. Kalau mau menanggapi undangan kerajaan surga, maka tanggapilah dengan bijaksana, dengan sebagaimana mestinya. Karena tidak mau sang pemilik pesta dikatakan, dilabeli ini undangan murah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, undangan kemurahan ini adalah untuk barang siapa yang mau memberikan satu respon dan tanggapan secara positif terhadap satu karya penyelamatan yang diberikan Allah lewat kehadiran Yesus Kristus, lewat pengorbanan Yesus Kristus. Jadi barang siapa yang telah meresponi panggilan
Allah untuk masuk ke dalam kerajaan surga yang mulianya lewat percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka hiduplah dengan baik dan benar. Maka hiduplah dengan baik seperti apa yang diarahkan oleh Tuhan lewat kebenaran firman. Seperti pada waktu yang lalu yang saya sampaikan dalam renungan di minggu yang lalu, bahwasanya pertobatan yang harus terjadi di dalam kehidupan kita adalah pertobatan yang menghasilkan satu perubahan langkah, laku, tutur, kata. Harus ada satu perubahan yang nyata dan bukan pelarian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah undangan yang dibuat oleh Tuhan. Inilah undangan dan bagaimana kita harus merespon. Kita harus menjadi orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yang bertanggung jawab, sehingga kita boleh memberikan satu respon, kita boleh memberikan satu tanggapan secara positif. Amin. Natal yang akan kita peringati, biarkanlah itu boleh menjadikan satu kita ingat-ingatan bahwasanya kita mendapatkan, kita meresponi undangan bahagia. Dan mari kita tunduk kepala, kita berdoa sehingga kita boleh memberikan satu respon yang benar seperti undangan yang disampaikan oleh Tuhan kita semua. Haleluya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah yang Ku-punya. Inilah yang Ku-punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun Ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang Ku-punya. Inilah yang Ku-punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun Ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Amin Tuhan Yesus. Inilah yang Kami punya, hati sebagai hamba, sehingga biarkanlah ketaatan kesetiaan adalah satu hal yang Kami tunjukkan kepadamu lewat sikap, tutur, kata, perbuatan kami yang kami mengarahkan kepadamu senantiasa. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, biarkanlah kami boleh menunjukkan satu respon yang baik terhadap undangan bahagia Engkau Tuhan, dan telah kami respon dalam perjalanan hidup kami boleh merespon dengan baik seperti yang Engkau kehendaki. Terpujilah nama Bapa. Dan saat ini kami berdoa kepada-Mu. Mungkin dalam perjalanan kami, selama Engkau menganugerahkan kehidupan kami, banyak permasalahan-persoalan tantangan hidup yang membuat serong, yang membuat tidak berfokus lagi kepadamu kehidupan kami ini. Tolonglah Tuhan Engkau mengampuni kami dan bawa kami ke arah jalan yang lurus kembali seperti yang Tuhan kehendaki, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang Tuhan kehendaki untuk berada di tempat pesta yang telah Engkau sediakan bagi kami. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Dan saat ini kami berdoa kepada-Mu untuk
bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Tuhan, Engkau berkati bangsa kami. Tuhan, Engkau berkati pemerintahan kami. Pernamaan Yesus nyata atas bangsa dan negara kami ini. Di bawah pemerintahan yang ada, presiden, wakil presiden, menteri kabinet, anggota dewan, majelis perwakilan rakyat, gubernur, bupati, camat, lurah, kepala desa, RW, RT, bahkan jajaran penegak hukum, TNI, Polri, jajaran kejaksaan, kehakiman. Tuhan, Engkau berkati sehingga kedamaian, kesejahteraan negeri kami ini boleh dirasakan oleh masyarakat bangsa dan negara kami Indonesia. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal selama-lamanya. Dan saat ini kami berdoa untuk setiap kami yang di tempat ini. Tuhan, Engkau berkati kami semua, dan juga rekan-rekan kami yang menikmati siaran ini via YouTube. Tuhan, Engkau berkati pernah kasih sayang, belian kasih sayang nyata atas mereka semua, sehingga penguatan, peneguhan yang daripada kami sekalian boleh merasakan. Dan biarkanlah ya Tuhan penghiburan yang daripada-Mu senantiasa nyata dalam kehidupan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal selama-lamanya. Dan saat ini kami tidak undur diri dari hadapan-Mu, dan biarkanlah ya Tuhan segala berkah anugerah-Mu kami rindu nanti harapkan untuk kami boleh rasakan dalam kehidupan kami. Kami sambut melalui doa yang Tuhan ajarkan kepada para murid-Mu yang demikian dulu. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang salah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarkanlah kita semua boleh menerima segala berkat anugerah damai sejahtera dari Allah pada surga. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh yang kudus kiranya nyata memimpin menaungi segenap kehidupan kita. Dari saat ini hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita sekali sebagai saleh-salehnya. Bertemu di awan-awan, terimalah berkatnya bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam, selamat berhari Minggu. Selamat menyambut peringatan Natal yang akan kita selenggarakan ataupun yang Bapak Ibu Saudara nikmati lewat undangan-undangan yang Bapak Ibu terima. Salam sehat dan semangat. Tuhan Yesus memberkati. Salam.